Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bergabung bersama kami Rizalwan Habdi Lubis, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Rizalwan. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Rizalwan, kita sedang membahas bagaimana premanisme berkedok ormas kaitannya dengan pembakaran dan pengerusakan mobil polisi yang terjadi pada 18 April lalu. Apa tanggapan Anda melihat fenomena bahwa kemudian para anggota ormas ini seolah tidak takut dengan aparat penegak hukum? Ya baik Mbak Tasya, saya melihatnya begini ya, ini ketika mereka menjadi bagian dari ormas, kemudian mereka punya atribut, punya simbol-simbol begitu ya, itu memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan muncul arogansi di situ. Sehingga mereka merasa selevel, setingkat dengan petugas keamanan dalam hal ini polisi gitu ya. Jadi ini sebetulnya psikologi massa yang keliru ya, ketika mereka dibiarkan dalam tanda kutip melakukan tindakan yang katakanlah berkaitan dengan penegakan hukum gitu ya. Mereka merasa punya hak ya yang sama dengan pihak lain yang berseragam, dalam hal ini polisian gitu. Jadi psikologi massa yang terbentuk inilah yang membuat mereka akhirnya kebablasan ya. Dan ini memang PR sekali ya, karena umumnya ormas-ormas ini ya yang akhirnya banyak melakukan praktek premanisme ya, itu karena mereka merasa itu tadi ada yang pakai baret, ada yang pakai seragam tertentu begitu ya. Sehingga mereka merasa, sekali lagi psikologisnya di akar bawah nih, di akar rumputnya kelompok itu mereka bisa berhadapan dengan aparat keamanan, dengan kepolisi ya, dengan kepolisian. Iya, jadi memang sesederhana atribut dan label ormas itu kemudian meningkatkan level psikologis merasa sejajar dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau seperti itu memang pemahamannya berarti harus seperti apa Pak Rizalwan untuk kemudian bisa mencegah agar para anggota ormas ini tidak merasa selevel dengan aparat penegak hukum atau bahkan merasa berhak untuk melakukan penghadangan terhadap polisi, berhak untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap mobil polisi? Iya, ini sama persis waktu di puasa kemarin ya. Yang termasuk dengan atribut itu bukan hanya tadi pakaian, bukan hanya topi ya, tapi juga cap, ya, stempel, kop surat ya. Itu juga termasuk atribut yang membuat mereka menjadi arogan sebetulnya. Jadi saya kira kemarin saya di bulan puasa saya selalu bilang ini kan sebelum terjadi pembakaran kendaraan orang lain ya, dalam hal ini kendaraan polisi ya, baru melakukan misalnya intimidasi kepada pengusaha penjual begitu. Ini belum menjadi kewenangan polisi ya. Jadi polisi belum bisa masuk ke situ, belum ada ranah pidananya. Yang menjadi kewenangan untuk mengendalikan ormas-ormas ini adalah Kementerian Dalam Negeri, karena izinnya kan di situ. Jadi tanggung jawabnya ada di Kemendagri ya? Kalau menurut saya di situ ya. Jadi tindakan premanisme ini bisa dicegah. Ormas-ormas ini kan hak warga negara untuk berorganisasi. Ya, ormas itu adalah hak setiap orang. Mereka berkelompok, berorganisasi itu hak mereka. Tapi ketika organisasi ini memunculkan praktek yang kemudian mereka berani menghadapi orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah, subordinat dibandingkan mereka, di situ masalahnya. Jadi izin itu jangan cuma satu kali ya di awal gitu, mungkin seperti surat izin mengemudi mungkin ya Pak Polisi ya. Jadi mungkin setiap 5 tahun dikaji lagi nih izin-izin ormas itu ya, benar nggak mereka tetap dengan Pancasilanya gitu ya, tapi ternyata Pancasilanya sudah menyeleweng ini, menyimpang. Karena sekali lagi ya Mbak, ini saya melihat begini. Ormas ini kan satu kelompok kepentingan yang sebetulnya bisa saja dimanfaatkan, dikendalikan oleh kepentingan oknum-oknum elit tertentu lah misalnya begitu ya. Tapi bukan berarti itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika pimpinannya belok ke kanan, bawahnya nggak ikut belok ke kanan gitu. Mereka tetap bangga dengan atribut mereka, dengan simbol-simbol yang mereka punya. Saya kira gitu. Iya, baik. Saya ke Pak Ronald lagi. Berarti Pak Ronald, kalau selama ini seperti apa sebenarnya pola hubungan antara polisi sebagai aparat penegak hukum dengan ormas-ormas yang ada di bawahnya? Jadi gini Mbak, saya tadi setuju dengan Pak Rizalwan bahwa kami percaya pada saat pembentukan pendirian ormas tersebut pasti sebenarnya mimpinya atau tujuannya adalah hal positif, bukan hal negatif. Namun dalam pelaksanaannya ini ada oknum-oknum atau anggota-anggota yang ormas, apapun itu namanya, mau simpatisan mau anggotanya kan, yang mengatasnamakan ormasnya untuk melakukan hal-hal negatif seperti intimidasi dan lainnya. Nah ini sebenarnya
kami dari Polda Metro Jaya sebenarnya sudah melakukan pendataan, kemudian sudah melakukan pembinaan, penggalangan terhadap seluruh ormas yang ada. Banyak loh Mbak, ormas-ormas yang terdaftar yang ada. Kalau yang bisa kami datakan ini adalah jumlah ormas ada 39.855 ormas. Yang terdaftar secara SKT di Kemendagri itu ada 87 ormas, kemudian yang berbadan hukum ada 39.768 ormas. Untuk perkumpulan kurang lebih 10.256, kemudian yayasan 29.512. Banyak sekali. Dan kami yakin bahwa ormas-ormas ini, perkumpulan-perkumpulan ini sebenarnya mimpinya adalah, dibentuknya awalnya adalah dengan tujuan positif. Gitu loh Mbak. Ya. Kemudian, ya gimana Mbak? Iya, Pak Ronald, kalau kemudian tadi Anda sepakat bahwa ketika dibentuk itu tujuannya positif, tetapi tadi kan Pak Rizalwan juga mengatakan seperti surat izin mengemudi, mungkin harus ada pengawasan dan checkingnya setiap bulan atau setiap tahun untuk mengecek apakah mereka masih berada di rel mereka untuk menjalankan tugas dan fungsi selayaknya ormas dan bukan kemudian berlagak menjadi preman seolah-olah sejajar dengan polisi melakukan penekanan-penekanan kepada perusahaan dan melakukan pemerasan. Seperti apa sebenarnya bentuk pengawasan dan penertiban para ormas-ormas yang kemudian melakukan premanisme di masyarakat? Kalau pengawasan sudah kami lakukan, ya mulai dari tadi pembinaan, kemudian penggalangan kepada seluruh ormas yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Nah, yang pasti gini Mbak, kita harus sepakati bahwa ini adalah oknum dari anggota ormas itu, oknum dari anggota ormas atau simpatisan ormas. Nah, yang harus kita tindak tegas, yang dibutuhkan sesuai dengan apa arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah terhadap seluruh kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik premanisme. Baik itu yang, mohon maaf saya tidak setuju dengan kalimat berkedok, saya lebih setuju dengan mengatasnamakan atau bersembunyi di balik nama ormas. Ya, saya tanda kutip, yang mengatasnamakan atau bersembunyi di balik nama ormas. Jadi ini oknum. Nah, di situ negara harus hadir dan melakukan tindakan tegas sehingga para oknum ini jera dan tidak ada lagi terjadi di kemudian harinya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Reynold, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan infografis, kita sudah memetakan atau memang sudah terpetakan melalui survei yang memang dilakukan oleh Harian Kompas, ada modus yang memang terpola di dekat kawasan industri bagaimana ormas-ormas itu melakukan pemerasan. Biasanya kemudian meminta SPK penanganan limbah, meminta waktu untuk audiensi, judulnya untuk silaturahmi, tapi ternyata meminta SPK, kemudian bila tidak dipenuhi melakukan unjuk rasa. Nah, pola-pola seperti ini kan sudah terpetakan. Apakah kemudian pihak kepolisian mendapatkan laporan dari perusahaan atau masyarakat dan bagaimana penindakannya di lapangan? Apakah memang ada kesulitan dari aparat penegak hukum ketika itu ormas yang bergerak? Jadi gini Mbak, kita ada jalur 110 yang kita buka 24 jam, 1 kali 24 jam setiap harinya. Dan di situ kita akan tindak lanjuti seluruh laporan masyarakat dalam bentuk apapun. Mau dia ormas atau tindak pidana apapun. Dan pasti kami akan tindak tegas, dan pasti akan kami tangani. Jadi jangan khawatir apabila ada perusahaan, PT, CV, atau apapun, siapapun menjadi korban dari praktik premanisme, pemerasan, intimidasi, ancaman, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya melewat jalur 110 atau datang ke kantor-kantor polisi terdekat untuk bantuan atau penegakan hukumnya, gitu loh Mbak. Dan biasanya untuk kasus-kasus seperti ini penanganannya cepatkah atau memang cukup lama, Pak Ronald? Kami pastikan akan kami tindak lanjuti dengan cepat, karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, polisi atau negara harus hadir. Jadi kami tidak pernah tidak pernah takut dan kami tidak akan pernah kalah atau tidak mau kalah dengan apapun bentuk premanisme tersebut. Akan kami tidak tegas. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR. Pak Abdullah, kalau dari pengamatan Anda, dari catatan Anda, ada Satgas Anti Pungli atau Satgas Anti Premanisme, efektifkah berjalan bahwa kemudian itu bisa mengurangi angka premanisme yang berkedok ormas? Begini Mbak, bagi saya Satgas Anti Premanisme ini hal positif.
Satgas ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menangani premanisme yang mengatasnamakan ormas. Oleh karena itu, Satgas Premanisme ini juga harus dibekali dengan kewenangan yang lebih, sumber daya yang lebih, dan dukungan politik yang cukup. Yang dibutuhkan oleh Satgas Premanisme untuk saat ini adalah aksi nyata dan tegas dan terukur, mulai dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, catatan saya adalah jangan sampai Satgas anti premanisme ini hanya cuma dimanfaatkan oleh segelintir oknum atau orang untuk menaikkan popularitas seperti itu. Kalau aksi nyata tuh dalam bayangan Anda seperti apa, Pak Abdullah? Aksi nyata sebagai Satgas Premanisme itu sebenarnya kan hal kecil saja, Mbak. Kalau saya di dapil saya di Jawa Tengah itu sebenarnya hal kecil, ketika masyarakat itu bangun kandang ayam saja. Ormas, mengatasnamakan ormas minta setoran, Mbak. Itu nggak besar, 100.000. Nah, tapi kan masyarakat karena hanya sekedar 100.000 dimintakan oleh ormas, mereka nggak berani lapor. Oleh karena itu sebenarnya Satgas anti premanisme ini bisa hadir untuk menjembatani ke para pihak aparat hukum seperti itu. Jadi 100.000 itu akhirnya diberi ya, Pak Abdullah? Ya karena bagi mereka hal kecil, dan daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya mereka nggak berani apa-apa, dan mereka juga nggak sampai melaporkan ini ke aparat hukum, dan karena mereka juga nggak yakin akan di follow up oleh aparat hukum, oleh karena itu ya mereka dibiarkan dan berkembang ke hal yang lebih besar. Ada ketidakyakinan bahwa aparat penegak hukum juga tidak akan mampu menindak ormas yang meras untuk memberikan 100.000. Oleh karena begitu. itu hadirnya Satgas anti premanisme itu sebagai penjembatan bahwa hal sekecil apapun bisa diadukan, dilaporkan ke aparat hukum, dan aparat hukum akan harus segera memproses hal tersebut. Oke, kalau kemudian diproses, saya mungkin kembali lagi ke Pak Ronald. Pak Ronald, kalau kemudian masyarakat mengadukan, apa yang akan terjadi pada orang-orang atau oknum-oknum yang tadi Anda katakan melakukan pemerasan atas nama ormas? Sudah pasti kalau ada laporan, sudah pasti kalau ada pengaduan, kita akan tindak tegas. Kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Apa sanksinya Pak Ronald? Karena kemudian kadang-kadang kan hanya di berkas, mungkin mereka tidak mampu untuk, hanya wajib lapor, kemudian tidak ada tindakan yang terlalu berarti sehingga tidak ada efek jera, dan kemudian berapa bulan kemudian akan dilakukan lagi? Oh tidak, Mbak. Saya yakinkan apabila cukup unsur perbuatan tidak pidana dan bisa dibuktikan perkara tersebut atau perbuatan tersebut akan kita tindak lanjuti hingga ke persidangan. Itu saya pastikan, dan saya yakinkan Polda Metro Jaya akan menindak tegas perilaku-perilaku atau praktik-praktik premanisme dalam bentuk apapun, tindak kejahatan, tidak pidana apapun, kalau terbukti dengan jelas, tercukup 2 alat bukti dan bisa kita tindak lanjuti sampai persidangan, pasti kita sampaikan kita tindak sampai persidangan, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Rizalwan. Pak Rizalwan, ini dari sudut pandang masyarakat atau dari sudut pandang perusahaan. Tadi ada yang cukup menarik, fakta yang dikatakan oleh Pak Abdullah, mau bangun kandang ayam saja kemudian dimintai uang 100.000. Kesannya memang mungkin kecil, tetapi kalau 100.000 tiap minggu atau 100.000 tiap bulan, kemudian rasanya cuma 100.000. Ada mental dari masyarakat juga yang memang merasa lebih baik bayar daripada ribut. Nah, ini seperti apa ya sebenarnya kemudian harus membenahi mental masyarakat yang lebih baik bayar daripada ribut dengan preman, begitu Pak Rizalwan? Ya, kalau tadi saya membahas psikologi para pelaku oknum-oknum ini ya, dengan arogansinya berdasarkan simbol. Sekarang coba kita lihat dari sisi korban ya. Sebetulnya yang menarik begini, bagi korban mengadukan itu justru membuat mereka tadi seperti yang Pak Abdullah sampaikan ya, membuat bahasanya itu ribet lah gitu ya. Melaporkan terus nanti makan waktu lagi, sedangkan usaha dia harus jalan terus gitu. Nah, ini praktek ini terjadi kok. Pembangunan rumah klaster-klaster kecil di dekat rumah saya di Depok juga seperti itu kok. Iya. Ya. Ada tuh yang ormas-ormas tertentu ya yang datang begitu.
Dan akhirnya saya tanya ke pengembang klaster yang kecil-kecil itu, kenapa dibayar? Ya Pak, ribet Pak katanya. Ya, dia minta paling cuma 100-200 ribu, kasih saja. Persis seperti yang Pak Abdullah bilang tadi ya. Tidak mau ini sebetulnya psikologis di mana kita berpikir lebih baik usaha kita jalan daripada kita mempermasalahkan itu, mempermasalahkan premanisme tadi, tapi akhirnya usaha kita tidak berjalan. Iya. Ya, karena kan kalau kita melapor kita harus pergi ke kantor polisi dan nanti harus ke pengadilan dan seterusnya begitu. Ya, itu akan membuat repot ya, membuat kesulitan ya. Tapi saya kira kalau di level masyarakat berbeda ya, karena ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa ya yang memang ikut membantu ya. Saya menyaksikan sendiri. Jadi ini bukan omong kosong ya, memang cukup efektif ya. Kadang-kadang pendekatan Babinsa itu saya lihat sangat humanis ya. Tidak ada pendekatan hukum di situ ya. Kadang-kadang tidak berseragam dia Pak Ronald ya. Mereka itu tidak berseragam, tapi orang tahu ya Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipnas gitu datang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada preman, dia diajak, dia rangkul. Nah, pendekatan ini yang saya kira dari akar rumput harus dilakukan. Nah, tapi juga yang penting tadi ya, saya setuju dengan Pak Ronald tentang oknum pelakunya. Tapi kemarin di bulan Ramadan saya bilang begini Pak Ronald, bisa jadi ada ormasnya yang oknum ya. Makanya tadi saya menegaskan. Jadi bukan cuma satu orang ya Pak Rizalwan, tapi ormas secara institusi. Betul, makanya perlu ada kontrol dari Kemendagri, dan itu memang bukan kewenangan Kapolri, kewenangan Polri ya. Polri kewenangannya tadi benar, individu-individu yang melakukan pelanggaran lakukan tindakan. Tapi organisasinya tetap juga harus diaudit ya, dicek ulang begitu ya. Apakah memang ada katakanlah dana-dana tertentu yang masuk dari kelompok-kelompok tertentu juga begitu ya, yang didorong ya, jadi secara ideologis didorong untuk melakukan penekanan terhadap perusahaan-perusahaan misalnya, kan kita perlu lakukan audit juga ya. Nah itu sekali lagi itu harusnya dilakukan oleh Kemendagri ya, atau paling tidak ya diturunkan ke Pemda ya. Di Pemda kan ada tuh Kesbangpol ya, Kesbanglinmas misalnya. Itu yang berwenang melakukan itu saya kira. Jadi memang bukan kewenangan polisi ya. Saya kira polisi memang kalau ada tindakan melanggar hukum langsung tindak. Tapi organisasinya juga harus diproses gitu. Itu poinnya Mbak Tasya. Baik, Pak Rizalwan, kalau kemudian bisa dijabarkan lebih rinci lagi mungkin dari sisi kacamata Anda sebagai pengamat sosial, apa saja sebenarnya kerugian dari masyarakat ketika budaya premanisme dan mental untuk membayar supaya aman ini terus dilestarikan? Ya artinya kalau pembiaran dilakukan, ya praktek itu akan berjalan terus ya. Nah, memang ini kerja keras. Makanya saya bilang tadi bukan ranah kepolisian sama sekali. Karena kepolisian itu hanya bisa bertindak kalau ada pelanggaran hukumnya. Iya. Ya. Jadi menunggu ada pembakaran dulu baru kemudian bisa ditindak. Di situ polisi baru bisa bertindak. Tapi intimidasinya kan tidak bisa ini oleh polisi. Walaupun ada delik hukumnya juga ya, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya saya kira ya. Makanya sekali lagi ini harus sistemik diperbaiki. Organisasi yang ribuan jumlahnya tadi yang disebutkan Pak Ronald tadi itu harus juga dicek satu persatu ya. Harus diawasi juga ya, harus didampingi juga begitu ya. Dan masyarakat juga harus masyarakat kita ini nggak mau repot gitu ya. Beda dengan orang barat yang akan mengadukan ya. Coba bayangkan di jalan tol kita melihat ya, misalnya truk, jika truk ini ugal-ugalan laporkan, ada nggak orang Indonesia yang lapor? Tidak ada, nol menurut saya. Ya setahu saya nol. Ya tapi kalau di waktu saya di Australia itu banyak sekali pengaduan. Ya, saya lagi naik mobil sama teman saya, wah ini ugal-ugalan truk di depan, kita adukan. Lah ngapain sih saya bilang, repot amat gitu ya. Tapi memang mentalitas kita, mentalitas yang nggak mau ngerepotin diri kita dan merepotkan orang lain begitu. Iya. Ya, padahal inilah sistem kerja yang jauh lebih baik ya, lebih terawasi, lebih terkendali, lebih terorganisir saya kira begitu. Jadi karena kita tidak bisa merubah masyarakatnya, ya kita rubah dulu mekanisme kerja dari organisasi-organisasi masyarakat tadi. Ya, ormas-ormas ini saya setuju sekali dengan Pak Ronald. Pasti niatnya baik lah, tidak ada suatu organisasi, dan ini dilindungi undang-undang loh. Hak orang untuk berorganisasi, masa kita larang, ya kan? Iya. Nah, cuma kalau organisasi ini jadi sarang orang-orang tertentu yang punya punya muatan-muatan tertentu ya, punya niatan untuk praktek-praktek yang akhirnya menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain, ya organisasinya harus kita cek begitu ya. Saya kira begitu Mbak Tasya. Baik, kita akan break lagi sejenak, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.